nan kedua ya nak kece orang di pekumboh ya pekumboh ya orang nak ya hebat nak kini orang pekumboh tersinggung apa nak cak nah kece kawan nambu sama permainan dulu sholat di masjid yang ada kuburannya sholat tidak sah. Pernah belajar rukun sholat Pak? Tidak usah pakai dalil dulu. Rukun sholat yang membatalkan sholat. Layado lata jawe dapat. Layado nak dari yang membatalkan sholat di masjid yang ada kuburan. Ada nak? Tuh kalau paham tuh. Perlu dalil tak? Jadi tidak usah mau baca dalilnya. Orang tuh gagal faham memahami satu hadis. Satu hadis yang menyebutkan perihal Yahudi ahli kitab. La'anallahu al-yahud wan nasara. Atau dalam riwayat lain ahlal kitab ittakhazu. Allah melaknat ahli kitab. Kenapa? Ittakhazu, mereka mengambil menjadikan apa? Kubur anbiya'ihim masajida. Kubur para nabi sebagai masjid. Ada yang sudah pernah ke Yerusalem, ke Hebron? Belum. Nah, kami cerita ya, bukan gagah-gagahan. Ketika masuk kepada kuburan Nabi Daud, Tomb of David, kami masuk di situ betul kuburan Nabi Daud dijadikan tempat orang tu sembayang. Ini sembayang mudah melikunya. Bahkan dipeluk-peluknya pusara tu. Tak tahu apa ngerti bahasa orang tu kan. Tapi orang tu rapi. Perempuan tidak boleh masuk. Kalaupun masuk ini ada ruang khusus. Dipisahkan mana antara laki dan perempuan. Dan janggutnya lebih panjang pada Pak. Kalah jenggot kami. Ya. Jangan salah paham loh Pak. Orang-orang Yahudi itu menjadikan kubur untuk disembah. Atau minimal dijadikan tempat untuk menyembah. Kini kita cek, ada nak surau masjid yang ada kubur sampingnya? Di mana sekolah? Siko. Bukan, kalau kau kuburan umum, kubur tuanku imam. Sebelum ada pemakaman ya, ada di belakang. Mayang dulu masjid ikau atau datuk beliau, inyak beliau? Mayang dulu. Dulu masjid ko pada tu namanya cewa. Apa hadis palsu tu? Sebelum masjid kau dibangun atau setelah masjid dibangun baru dikubur inyak beliau, kakek beliau. Syekh Zakaria pendiri tarbiyah dikuburkan setelah masjid berdiri. Setelah masjid dijadikan tempat orang ngaji. Ya nak? Kalau orang Yahudi ada kubur Nabi dijadikannya masjid. Kalau kau bah? Coba bahasa Arabnya apa? Ittakhazu kubura. Mereka menjadikan kubur, berarti kubur tu ada dulu baru dibuat masjid. Masajidah. Tu bahasa Arab namanya maf'ulain, dua maf'ul. Ittakhaza, mereka menjadikan apa yang mereka jadikan kubur. Jadi apa kubur? Jadi masjid. Kalau kita masjid lah ada dulu, baru dibangun, baru dia kubur. Ya. Tidak usahlah pakai kalam imam gitu. Pakai imam mereka asalnya Syekh Albani. Kata Syekh Albani dalam kitab Tahdzirus Sajid, jangan-jangan mereka orang katanya yang mengikuti Syekh Albani nak baca kitab itu.
Tahdzirus sajid, larangan orang yang sujud sholat di masjid yang ada kuburan. Kata beliau, kalau ada masjid, ada mihrabnya, di belakang mihrab ada kubur, sholat tidak masalah, sholat boleh. Siapa imamnya? Imamnya udah imam bodoh. Albani. Kalau mau tidak imam ke beliau, sanad kami tidak ke beliau. Ya. Jadi Syekh Albani pun tidak mempermasalahkan. Yang penting ada batas tembok. Kini kubur itu di samping masjid. Tidaknya mau sembahyang di situ. Kan kejadian di salah satu simpang. Ada masjid dekat simpang tuh. Ada kubur apanya situ di samping. Tidak maunya sembahyang di situ. Ambo bertanya sama Pak, kalau ada orang mati dekat Pak sembahyang di situ, rusak enggak, tidak usah kubur orang mati sampai awak. Yang di dalam kubur itu orang mati bukan? Ada orang mati di muka awak, atau awak sembahyang, batal tidak sah? Batal tidak sholat awak? Bijonya kuburan tuh orang mati, awak sembahyang di sampingnya, batal tidak sholat awak? Ya tidak ada, tidak batal kan? Apa urusannya sholat batal karena ada kuburan di masjid? Tidak ada urusannya, tidak ngerti fikih berarti orang tuh. Sebab Syekh Albani tidak berfikih, dia buat fikih yang baru. Dia mengkritisi Imam Abu Hanifah Hanafi, mengkritisi Imam Malik Maliki, mengkritisi Imam Syafi'i Syafi'i, mengkritisi Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Dikritisi sadonya. Dia merasa setara dengan mereka. Itulah problemnya. Khuyila ilaihi annahu mujtahidun mutlak. Ini mengiranya lah mujtahid mutlak. Ya tidak masalah, silakan. Berarti buat mazhab baru, mazhab Albani. Tak masalah loh, Pak. Ya. Bapak Ibu, kalau ada kuburan, awak sembahyang batal ada akidah awak? Apa rusak akidah awak ada gara-gara kuburan? Atau kita kok penakut kepada kubur? Jangan-jangan katanya orang di kubur itu tidak bermanfaat lagi, sudah mati, tidak ada berdaya. Lalu kenapa sholat bisa batal karena itu? Terakhir, kiranya kita buka coki. Syekh Albani itu tidak diperkenankan lagi di Madinah karenanya memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Dan itu direkam dengan baik oleh salah satu guru ahli hadis di Mesir yang waktu itu sedang ada di Madinah, Syekh Said Mamduh. Ditulis di disertasinya sebab beliau menulis tentang ahli hadis di zaman kini. Ini fair, objektif. Dimasukkannya Syekh Albani ke daftar ahli hadis, dimasukkan. Maka kita memasukkan dia ke daftar ahli hadis, tapi tidak bersanad. Tapi dibuka lah di situ rahasianya. Syekh Albani menfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Bah kira-kira ya kurang aja nak. Kurang aja itu Pak. Mazhab gagal faham. Apa urusannya batal sholat dengan kubur? Kan ada urusan. Ya. Ada leh. Lah lebih. Bab Allah, alun Pak Imam, habis kecil beliau. Allah dulu Pak yo, kita ke pindah tempat leh. Bapak Ibu yang bukan Allah, akidah Ahlussunnah itu sederhana. Akidah yang diriwayatkan dari Nabi. Nabi meriwayatkannya kepada sahabat-sahabat terus berlanjut sampai ke guru-guru sampai kini. Maka jaminan akidah kita sahih, kita berguru kepada seorang guru atau beberapa guru. Jadi kami menghimbau, mari hidupkan lagi tradisi berguru, ngaji kitab risiko, ya, baca kalam-kalam yang indah. Ya. Kalau ada nanti singgung, mohon maaf, emang maksud kamu menyinggung. Semoga kajian itu diridai oleh Allah SWT. Kita yang hadir diterima sebagai hambanya. Kita yang hadir dianggap sebagai umat Nabi Muhammad yang patuh kepadanya. Dengan segala macam dosa yang kita punya, semoga Allah menutup aib kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma ya Rahman Rahim Karim Azim, salli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghafar ya Ghafur, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pemaaf. Dosa kami banyak, kesalahan kami tidak terhitung. Mata kami penuh dengan maksiat, telinga kami penuh dengan kebergunjingan, tangan kaki kami penuh dengan syubhat, hati kami penuh dengan kegelapan, hati kami kadang penuh dengan kebencian, hati kami kadang penuh dengan kelalaian. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunilah kami, ampunilah semua yang hadir malam ini. Ya Allah, angkatlah derajat kami berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kami sedikit salawat wahai Allah, meskipun kami sedikit salawat wahai Rasulullah, tolong terima kami sebagai umat yang masuk ke daftar orang-orang yang Engkau beri syafaat. Allahumma bihaqqil Quran faj'alna min ahlil Quran. Ya Allah, dengan kemuliaan Quran, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, orang yang hadir malam ini sebagai ahlul Quran, cinta Quran. Ya Allah, salat kami tidak khusyuk, zikir kami tidak ikhlas, tapi Engkau maha pengertian. Innaka alimun bidzati sudur, Engkau maha tahu bagaimana kurangnya kami. Maafkan tidak khusyuknya kami, sempurnakan kekurangan kami. Bi'azzatika ya Rabb fa'izna, bi'azzatika ya Rabb wa bijalalika ya Rabb fa'akmilna. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, kesempurnaan-Mu, maka sempurnakanlah kekurangan kami, tutuplah semua aib kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.